Khalid bin Walid, pedang Allah yang tak pernah retak. Gurun malam begitu sunyi ketika angin berbisik di antara bukit pasir. Di tengah gelap itu, ada seorang laki-laki yang namanya kelak membuat dunia gemetar, Khalid bin Walid. Namun sebelum menjadi legenda, ia hanyalah seorang prajurit Quraisy yang hidup di bawah bayang-bayang perang, kebanggaan dan kehormatan suku. Bab 1, prajurit yang ditakuti musuhnya sendiri. Di medan perang Uhud, debu mengepul seperti badai. Pedang beradu, tombak memecah angin. Dan di antara hiruk-pikuk itu, Khalid muncul seperti kilat. Dengan strategi memutari gunung dan memanfaatkan celah kecil, ia menghancurkan pertahanan kaum muslim hingga banyak sahabat gugur. Hari itu namanya menjadi mimpi buruk bagi setiap lawan. Namun tak ada yang tahu bahwa kemenangan itu justru menjadi awal kegelisahannya. Bab 2, malam yang menghantam jiwanya. Suatu malam, saat angin dingin menerpa kulit pasir, Khalid duduk sendirian. Ia menatap bintang, namun pikirannya jauh lebih gelap dari langit. Ia bertanya pada dirinya sendiri, aku sudah menangkan banyak perang, tapi mengapa hatiku kosong? Ingatan tentang Muhammad, seorang yang jujur, tidak pernah berbohong, terus menghantui pikirannya. Mengapa aku memerangi kebenaran? Pertanyaan itu menusuk lebih tajam dari pedang yang pernah ia hunus. Bab 3, perjalanan menuju cahaya. Dengan hati bergetar, ia memutuskan meninggalkan Mekah. Ia menunggang kudanya sendirian, menerobos padang pasir berhari-hari. Sampai akhirnya, di pintu Madinah, ia melihat Rasulullah sedang duduk dikelilingi sahabat. Semua terdiam ketika Khalid turun dari kudanya. Ia mendekat dengan langkah berat, membawa seluruh masa lalunya di pundak. Dengan suara hampir retak, ia berkata, wahai Rasulullah, aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan apa yang terjadi? Nabi tersenyum lembut, senyum yang tak pernah ia lihat dari musuh manapun, lalu berkata, seorang seperti kamu, wahai Khalid, tidak layak hidup dalam kesesatan. Allah telah memilihmu. Di momen itu dunianya runtuh, lalu dibangun kembali oleh cahaya yang tak pernah ia kenal. Bab 4, dari pedang jahiliyah menjadi pedang Allah. Sejak hari itu Khalid berubah total. Ia tidak lagi berperang demi nama suku, ia berperang demi iman. Dalam perang Mu'tah, ketika 3 panglima gugur, pasukan hampir runtuh, Khalid mengambil bendera, memimpin dengan keberanian yang mengguncang. Ia memecahkan 9 pedang dalam satu peperangan, dan disitulah ia mendapat gelar yang abadi. Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Romawi dan Persia, 2 kekaisaran besar dunia, gemetar mendengar namanya. Strateginya bukan sekadar perang, itu adalah kejeniusan militer yang tak tertandingi. Bab 5, air mata sang panglima. Namun kehidupan punya akhir yang tak selalu sejalan dengan keinginan manusia. Ketika tua, tubuh Khalid dipenuhi luka, dari kepala hingga kakinya. Setiap luka punya cerita, dan setiap cerita adalah bukti kesetiaannya. Tapi akhirnya, ia terbaring di ranjang sederhana, tanpa perang, tanpa kuda, tanpa pedang. Dengan suara bergetar ia berkata, aku mengikuti lebih dari 100 pertempuran. Tidak ada satu jengkal pun tubuhku kecuali penuh luka. Namun aku mati di atas kasur seperti unta tua. Semoga para pengecut tidak tidur nyenyak setelah mendengar ini. Ia menutup mata, bukan dengan kekalahan, melainkan dengan kerinduan untuk bertemu Tuhannya. Khalid bin Walid tidak mati sebagai pemenang, tidak juga sebagai pecundang. Ia mati sebagai legenda, yang namanya terukir di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh waktu, perang, atau sejarah. Karena pedang mungkin berkarat, tubuh mungkin lelah. Namun kejayaan orang yang beriman tak pernah padam.